وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبعده. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, terkhusus sahabat saya. Beliau ini satu pesantren sama saya, kurang lebih 5 tahun ya Ustadz ya. Kami sama-sama 5 tahun di era 90-an. Jadi sebenarnya beliau tidak tua gitu, memang lahirnya agak awal seperti ini. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Hasib, MPDI, para jamaah sekalian di Majelis Zainul Mustafa kalau tidak salah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sebenarnya majelis ini sudah berapa kali saya datangi, tapi saya udah lupa udah terakhir berapa tahun yang lalu Ustaz ya. Tapi walaupun demikian, insya Allah walaupun kita jarang bertemu, tetapi insya Allah kita selalu bertemu melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling unik malam hari ini karena kita bertemu selepas Ramadan di majelis yang mulia ini, karena tradisi selepas Ramadan yang dikenal dengan halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di negara Arab sendiri halal bihalal itu tidak dikenal. Bahkan kata halal bihalal itu adalah serapan dari bahasa Arab, yang sebenarnya di masyarakat Arab kalimat halalun bihalalin ini tidak dikenal ya. Kalimat halal bihalal ini tidak dikenal, tapi adalah bahasa Arab yang diserap di masyarakat Muslim Indonesia. Ini saya punya teman itu dulu kuliahnya di Al-Ahqaf, di Al-Ahqaf Yaman. Fadhal Ustaz. Karena masuk ke negara Arab, kalau orang Arab nyebutnya toko itu kan sagalah Pak, kios-kios kecil itu. Terus ada kios yang tulisannya bahasa Arab, tulisannya itu alif yasin karimun. Teman saya ini mikir, Masya Allah, saking cintanya Arab sama agama Islam sampai nama tokonya dikasih nama toko Yasin katanya. Tulisannya alif titik yasin Karim. Dia nggak mikir ini toko apa sebenarnya. Yang ada di pikiran dia ini pasti toko Yasin. Karena penasaran orang anak kecil tuh keluar masuk di toko itu, akhirnya dia masuk Pak. Ternyata itu bukan toko Yasin, itu ternyata toko es krim. Karena alif Yasin Karim. Rupanya oleh orang Arab dibaca ice cream. Yang dibaca oleh kita alif yasin karim katanya. Alhamdulillah aja dibaca ice cream gitu. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk memahami setiap persoalan ya. Sama dengan bahwa kita sebenarnya bersama-sama malam hari ini halal bihalal. Ini lebih tepatnya kepada saling halal menghalalkan. Tujuannya insya Allah ke sana, saling menghalalkan kesalahan kita selama ini. Jika dalam kehidupan sosial kita, dalam bermasyarakat, dalam bermajlis, mungkin selama ini Ustadz Muhammad Hasib kurang sabar dalam membimbing jamaah. Ya kan? Ini sudah berapa tahun di majelis ini Ustadz? Ya, berapa? 2010, berarti kurang lebih 11 tahun. Ya, jadi Ustadz, jadi kiai itu ya harus sabar. Harus sabar. Saya pas ngelihat beliau barusan itu jadi ingat kepada ceritanya Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu punya banyak murid-murid yang alim, Pak. Selain dari ada 2 imam yang kemudian di belakang hari menjadi imam besar, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, terus yang satunya Rabi' Al-Muzani. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini di belakang hari menjadi seorang ulama besar. Tetapi yang melatar belakangi sebenarnya beliau ini orang biasa saja, Pak. Kalau Imam Syafi'i gurunya Rabi' Al-Muradi ini, Imam Syafi'i menjelaskan itu, Pak.
Sampai 39 kali dijelaskan Rabi al-Muradi ini tak paham. Tapi masih sabar Imam Syafi'i. Pertanyaannya, kira-kira kalau ada jamaah Ustadz Muhammad Hasib 39 kali menjelaskan, tak paham-paham, apa yang ada di pikiran Ustadz Muhammad Hasib? Hah? Bahasa kita apa nama Pak? Bebal, ada yang lebih parah dari itu. Tapi Imam Syafi'i itu masih sabar. Enggak apa-apa Robi katanya. Itu biasa saja. Enggak usah khawatir, kamu nanti suatu hari kamu pasti paham. Sampai suatu hari akhirnya Imam Syafi'i bertanya kepada Rabi al-Muradi, kamu sudah mulai paham? Jawabannya sama, belum katanya. Bertahun-tahun beliau bertanya dan jawabannya sama, belum. Tapi marahkah Imam Syafi'i? Tidak. Tapi malah dipanggil secara pribadi ke rumah beliau. Apa kata beliau? Wahai Rabi, kamu jangan bersedih hati. Ya. Sampai hari ini kamu masih belum paham bukan berarti kamu bodoh. Cuma memang waktunya belum pintar saja. Nah, ya Pak ya. Ini pesan moralnya kalau kita didik anak kita jangan langsung dibilang bebal, Pak. Ya mohon izin Ustadz Muhammad Hasib besok-besok kok ada jamaah yang tak paham-paham, jangan dibilang bebal. Cukup bilang bale gitu. Bale. Jadi sebenarnya yang mau kita sampaikan adalah bahwa mengajar dan yang diajar itu ya mesti harus sama-sama sabar di jalan Allah. Maka insya Allah majelis kita malam hari ini mudah-mudahan termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rasulullah. Beliau pernah mengatakan dari Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Imam Abu Daud mensahihkan hadis ini. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Kemudian dalam pertemuan itu dia saling berjabatan tangan. Saya agak ragu-ragu tadi. Kalau di kampung saya salamannya bukan begini, Pak, tapi begini. Nah, saling sentuhan. Ada yang pakai kayu jauh-jauh. Nah, salamannya begini. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim bertemu kemudian mereka saling bersalaman, melainkan Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Padahal belum saling mengucapkan, saling meminta maaf, bertemu saja. Salaman, habis salaman kemudian mereka, sebelum mereka berpisah, Allah masih akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan mudah-mudahan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuklah yang hadir pada malam hari ini di majelis Zainul Mustafa, dan mudah-mudahan Zainul Mustafa atau majelis ini senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit. Sebuah majelis itu kan sulit, Pak. Mungkin ini anggotanya kan antara 40-50 mungkin ya. Ya, tapi mungkin sebagian masih ada yang sibuk. Masih sibuk ngitung-ngitung sisa THR kemarin kan. Ada yang masuk-masukkan bon segala apa yang belum terbayar. Banyak utang kan? Nah, ini orang Pontianak, Pak. Orang kampung saya pun sama lah. Nah, ini bahwa kita malam hari ini insya Allah pertemuan kita, perjumpaan kita malam hari ini tidak akan sia-sia. Tidak ada hal yang sia-sia di dalam kebaikan di jalan Allah. Sekecil apapun amaliyah kita, selagi semuanya diniatkan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah yang mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah gampangkan persoalan hidupnya dari dunia lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika datang di majelis, insya Allah setiap majelisan kan seminggu sekali ya Ustaz ya. 2 minggu sekali. Di majelis 2 minggu sekali, ya silahkan bertanya sama Ustaz Muhammad Hasib. Ini sahabat saya paham betul beliau. Beliau ini, bukan cuma pakar, Pak, ada di atas pakar kan? Beliau ini paham sekali tentang kitab-kitab klasik. Sebab kita sekarang di Indonesia ini, amaliyah-amaliyah yang kita lakukan ini kan sering dikritik, Pak. Yasinan dikritik. Bahkan yang paling unik itu ketika mempertanyakan kenapa habis
habis baca Quran harus mencium mushaf. Mereka langsung nyerang, Nabi tidak pernah mencium mushaf. Saya jawab, kau tuh yang balik. Nabi tidak mencium mushaf, karena pada masa itu Quran belum ditulis. Mana ada Quran zaman itu? Kalau Anda bertanya kenapa tidak ada amaliyah secara khusus, habis sholat, habis baca Quran kemudian Nabi mencium Quran, tidak ada. Iya, memang tidak ada. Karena pada masa Nabi, Quran tidak pernah ditulis. Ditulis itu pun hanya di atas pelepah tamar. Kalau pelepah tamar apa kita nyebutnya ya? Pelepah kurma. Pelepah kurma, kemudian di atas batu ataupun ditulis di tulang belulang. Di atas tulang belulang unta. Bagaimana mungkin Nabi akan mencium mushaf Quran pada masa itu? Sahabat tidak mencium, iya. Karena penulisan Al-Quran itu secara besar-besaran dimulai pada masa Sayyidina Uthman bin Affan. Pada masa Abu Bakar terjadi perdebatan antara Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kenapa persoalan-persoalan ini kemudian muncul di belakang hari? Ya karena memang kita nggak ngaji, Pak. Kalau kita tidak paham tentang persoalan hukum, tidak paham dan tidak mengerti persoalan hukum, ya hari ini sebenarnya mudah, googling saja. Tetapi itu tidak bisa menjamin sesuatu itu benar. Bertanya itu langsung kepada sumbernya. Mana sumbernya? Ya sumbernya kepada ustadz-ustadz yang paham, yang punya sanad keilmuan yang jelas. Ya, jangan kemudian hari ini kita ketemu di medsos, kita ketemu di media seperti ini. Yang namanya kitab ataupun penjelasan di sini kan tidak terperinci, Pak. Tidak komprehensif. Tidak tafsili. Nanyanya kemana? Ke Ustadz Muhammad Hasim. Kalau mau nanya apa? Nah bagaimana hukumnya saya wudhu begini Pak Ustadz? Bolehkah saya wudhu, muka saya cuci di rumah, kaki di masjid? Kok bisa begitu? Tadi saya lupa cuci kaki Pak Ustadz. Itu kan nanti pasti ada ya Ustadz ya. Atau misalnya bapak-bapak kemarin lupa. Kemarin bapak lupa pas Ramadan, menjelang selesai Ramadan lupa zakat. Lupa saja. Bagaimana kalau seandainya zakat saya bayar hari ini? Apakah dikategorikan sebagai zakat apa sedekah? Kan harus tahu hukum. Nah, itu nanti tanya sama Ustaz Muhammad Asif. Insya Allah beliau paham. Nah, tapi kalau soal istri dua, beliau tak paham, Pak. Nah, itu urusan saya itu. Nah, itu saya pakarnya, Pak. Hah? Oh, beliau lebih baik tak usah. Lebih baik beliau tak usah. Beliau tidak punya nyali sebenarnya. Tidak usah. Saya mendoakan beliau itu yang baik-baik. Kalau yang satu jangan ya. Nah, ya jangan pernah minta dengan saya. Tetap saya tolak itu. Masalahnya itu sakit, kawan. Nah, yang para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man arada ayyabsutullahu lahu rizquhu wa yunsa lahu min atharihi falyasil rahim." Barang siapa seseorang yang menghendaki Allah mudahkan rezekinya. Apa mudahkan rezeki? Saya tadi dari rumah nggak kepikiran kalau Ustaz Muhammad Hasim menyiapkan makanan sebanyak ini, Pak. Saya nggak kepikir. Rupanya beliau colek tadi, tenang, nanti pulangnya saya bungkusin lagi. Tenang bapak-bapak ya, ada bungkusannya nanti ini masing-masing. Kata Rasulullah, barang siapa yang menginginkan dirinya Allah mudahkan rezekinya. Kemudian Allah perpanjang usia. Yang dimaksud panjang usia ini manfaat dari umur. Kebaikan dari umur. Kita boleh mati. Suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Tapi nilai-nilai kebaikan yang pernah kita lakukan bersama-sama di komplek ini, di majelis ini, ketika kita sudah berangkat pulang menghadap kepada Allah, nama kita masih dikenang orang. Ustaz Hasim dulu, ini kan baru cerita ya Ustaz ya. Dulu waktu Ustaz Hasim masih hidup gitu. Beliau tuh begini, begitu, begini dan begitu menebarkan kebaikan. Beliau sudah tidak ada sekalipun tapi kebaikannya akan dibaca orang. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau kalian menginginkan usia kalian diperpanjang, maksudnya barokah dari kebaikan kalian. Kita kan sering mendengar kata barokah, Pak. Tapi kita lupa apa barokah itu.
Definisi barokah itu apa? Definisi barokah yang paling sederhana itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya sebuah nilai kebaikan di dalam setiap perkara. Oh, rezekinya si anu barokah. Ya, karena kebaikan dari rezekinya bertambah. Bukan jumlah rezeki 10 menjadi 20 itu bisa dikategorikan sebagai barokah. Nilai kebaikan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu bertambah kebaikan. Atau barokah bisa bermakna thubutul khairil ilahi. Menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah. Uang kita mungkin tidak banyak. Tapi manfaat dan nilai kebaikan dari uang yang kita miliki itu yang dimaksud. Kenapa kita selalu hadir, bertemu lagi di majelis, ketemu di masjid? Kalau kita sholat ada masjid komplek, Ustaz. Mushola komplek. Setiap subuh kita sering ketemu di masjid, sering ketemu di mushola. Kita saling bertutur sapa, saling bertegur sapa, kemudian sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, kemudian amalia yang sering kita lakukan, salaman. Habis itu nanti kita bicara tentang kebaikan di mushola. Atau bahkan mungkin di mushola ada kegiatan pengajian. Nah, nilai-nilai kebaikan inilah yang kita sebut sebagai barokah. Oh, datang ke majelis, datang ke pengajian itu memang sulit memang. Malas, iya, jangankan Bapak. Saya pun juga malas. Saya ini bukan tak jauh dari Siantan. Tapi karena saya sudah berjanji sama beliau, ya insya Allah saya hadir. Karena yang saya bayangkan cuma satu, saya sudah lama nggak ketemu beliau. Saya pun sudah lama tidak bertemu di majelis ini. Kalaupun memang seandainya ibadah sholat saya sebagian diterima dan sebagian tidak diterima, boleh jadi saya masuk surganya Allah gara-gara ketemu Bapak loh. Ketemu di majelis ini, siapa tahu itu menjadi sebab kita masuk surga. Kan kita tidak tahu. Amaliyah mana, ibadah kita yang mana yang bisa menyebabkan datangnya ampunan dari Allah. Kita ibadah jangan hanya berpikir tentang salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kadangkala amal-amal yang kecil ini yang sering kita lalaikan. Apa sulitnya sih kita bertemu dengan orang lain, saling melempar senyum, saling melemparkan sapaan. Di situ kan ada kebaikan. Ustaz Muhammad Hasib ketemu saya, alhamdulillah sudah lama nggak ketemu Ustaz Zain, nggak ketemu sahabat saya Zain Muhsin. Malam ini ketemu. Saya melihat beliau, saya bahagia, alhamdulillah. 31 tahun yang lalu kami pernah duduk, kami pernah tidur bersama di satu pesantren, mengaji bersama di satu pesantren, dididik bersama. Subuh-subuh beliau ini paling rajin kalau sholat subuh, Pak. Istiqomah beliau itu jam 3 sudah bangun. Bangun ya. Jam 3 sudah bangun beliau itu karena satu kamar sama saya. Saya pun lebih istiqomah lagi, Pak. Beliau baru selesai sholat, saya baru bangun. Itulah istiqomahnya saya. Sampai berapa kali saya dihukum ya. Gara-gara ketinggalan sholat subuh. Karena kami sama-sama istiqomah. Beliau istiqomah bangun jam 3, saya istiqomah selepas beliau. Beliau jam 5 selesai sholat, saya baru bangun janjian sholat. Udah sholat ketika tengok jam 5 ada istiqomahnya saya di situ. Nah, ketika saya bertemu dengan Ustaz Muhammad Hasib, bukan hanya sekedar mengenang peristiwa lama itu, tapi mengingatkan bahwa saya pernah duduk bersama beliau. Saya mengaji bersama beliau 5 tahun pada kiai dan guru yang sama. Sama dengan bapak-bapak. 9 tahun atau 10 tahun duduk di majelis ini. Kita tidak tahu pada bagian mana Allah menurunkan ampunan untuk kita di majelis ini. Maka jangan pernah berkata, jangan pernah berpikir, wah ngapain ya datang ke majelis, ngapain datang ke pengajian. Nilai ibadah yang ada di tempat ini, insya Allah, duduk 1 saat saja, makna sa'ah, 1 jam, sa'ah. Duduk 1 jam. Ya. Julusu sa'atan fi majlisil ilm, duduk 1 jam saja. 1 saat, 1 jam, hitungannya 1 jam. 1 jam duduk di majelis ilmu, itu nilai kebaikannya lebih baik dibandingkan dengan salat 100 rakaat yang tanpa ilmu. Ada orang salat sunat 100 rakaat, tapi tidak ada ilmu. Nilai kebaikannya masih kalah dibandingkan dengan duduk 1 jam di majelis ilmu yang penuh kebaikan. Kalau dibilang capek, insya Allah saya yakin Bapak juga capek.
Banyak aktivitas sehari-hari tadi. Banyak pekerjaan yang Bapak tinggalkan. Bapak tinggalkan rumah hanya untuk hadir di sebuah majelis. Ketahuilah kita tidak akan pernah tahu pada bagian mana, di tempat mana, pada majelis yang keberapa Allah menurunkan kebaikan bagi kita semuanya. Semoga majelis ini menjadi majelis yang manfaat, ilmunya menjadi ilmu yang manfaat, hidupnya menjadi hidup yang barakah, rezekinya menjadi rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya menjadi pekerjaan yang mendatangkan manfaat bagi keluarga dan anak serta orang lain, dan kemudian pada akhirnya Allah menurunkan ampunan dan rahmat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah berkecil hati, tidak usah, oh kenapa ya majelis kita tidak tambah-tambah. Tidak usah kecil hati, Pak. Karena yang naik kapalnya Nabi Nuh kan tidak banyak. Ba'dal kil itu para ahli tarikh mengingatkan itu bahwa ketika peristiwa Nabi Allah Nuh naik ke atas kapal, kemudian iblis juga ikut naik ke atas kapal. Ada sebagian mengatakan bahwa yang ikut Nabi Nuh itu rombongan tidak lebih dari 300 orang. Ada yang mengatakan 313, ikhtilaf, ada yang mengatakan 333. Itu tidak persoalan. Tapi dialog pentingnya antara iblis itu, dia bertanya kepada Nuh, kamu mau kemana? Nabi Allah Nuh menjawab, ya aku mau sesuai dengan perintah Allah saja. Berapa orang yang ikut sama kamu itu? Ya tidak banyak. Ya paling 300-an lebih lah. Begitu. Oh, hebat kamu Nuh? Ya enggak lah. Kamu yang hebat, kata Nabi Nuh. Loh, kok aku dibilang hebat? Orang yang tenggelam itu puluhan ribu loh iblis. Yang ikut aku cuma 300. Hebatnya aku di mana? Karena hebatnya kamu itu mampu memperdaya mereka. Termasuklah anakku, kata. Bahwa yang selamat, ya kalkulasi manusianya kan begini. Jumlah penduduk bumi berapa Ustaz hari ini? Loh, enggak punya data sampean. Ya, anggaplah penduduk bumi hari ini kurang lebih 7-8 miliar. Yang muslim kan hanya 1,8. 1,8 miliar yang muslim. Berarti sisanya non muslim. Satunya tidak lebihnya mayoritas tidak beriman kepada Allah. Jadi jangan berkecil hati. Kenapa majelis kita begini-begini terus jumlahnya? Karena Allah itu mengkonfirmasi dengan indah di dalam Quran, wa qalilum min ibadis syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang mungkin malam hari ini tidak sempat hadir karena ini hari pertama. Kan kegiatan pertama Ustaz ya? Pertama di bulan Syawal, selepas kemarin di libur mungkin ya. Istirahat selama Ramadan, dan selepas Ramadan sudah dimulai kembali. Mudah-mudahan ini kedepannya semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah ditanya, lebih baik mana istiqomah dan karomah? Beliau menjawab, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Sebaik-baiknya karomah, sebaik-baiknya kemuliaan adalah membiasakan diri istiqomah. Melazimkan istiqomah itu sebenarnya karomah yang besar. Sama dengan peristiwa kemarin Ramadan. Berapa menit lagi sih Ustaz waktu saya ceramah? Ya, jangan lama-lama loh Ustaz. Masa saya suruh ceramah sampai jam 12? Tak balik lah saya. Jadi kita kemarin selama Ramadan ini kan semuanya berlomba baca Quran. Hampir di setiap rumah, di setiap tempat. Masjid, musola, kita selalu mendengar orang-orang bertadarus Al-Quran. Kita dengarkan bacaan-bacaan Quran yang indah. Tapi selepas Ramadan pada kemana nih? Atau bacanya dalam hati semua mungkin ya. Bacanya senyap-senyap saja, khawatir ketahuan tetangga. Ya sebenarnya selepas Ramadan ini kan pelajaran selama Ramadan 11 bulan berikutnya yang harus kita terapkan. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa selama Ramadan adalah bulan belajar. Hasil belajarnya Ramadan ya kita terapkan hari ini. 11 bulan ke depan. Sahabat Nabi SAW, sahabat-sahabat utama itu Pak.
Setelah ditinggalkan Ramadan, masa bersedihnya 6 bulan. Bersedih karena ditinggalkan Ramadan. 6 bulan berikutnya baru berbahagia menyambut datangnya Ramadan. Kalau sahabat Nabi SAW menyambut Ramadan itu 6 bulan. Karena masa bersedih ditinggalkan Ramadan 6 bulan. Kita juga masa bersedih ditinggalkan Ramadan 1 jam. Sedih ya habis Ramadan. Cuma ngomongnya sedih aja. Ya paling cantik lah besok lah takbiran terakhir tuh kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus bapak depan tuh, katanya kan nangis-nangis dia, katanya kan takbiran tuh. Bukan nangis dengan dosa, katanya kan. Baju aku nih, katanya kan. Kawan punya bagus, punya aku macam ini pula. Gitu. Nah, sahabat Nabi SAW 6 bulan berikutnya berbahagia karena datangnya Ramadan. 6 bulan ditunggu. Kita mungkin tidak bisa seperti itu, tetapi paling tidak amaliyah kita selepas Ramadan, yuk kita pertahankan kemarin yang Ramadan itu. Apa sulitnya kita kembali kepada Al-Quran? Apa sulitnya kita kembali kepada bagaimana yang telah kita lakukan selama Ramadan? Tapi saya sebagai masyarakat muslim, khususnya di Pontianak Utara, Pak, di Siantan, saya sudah mulai agak berbahagia, enggak bahagia full ya. Mulai agak berbahagia dengan peristiwa tarawih. Kalau dulu Ustaz Muhammad Hasim ini paham lah daerah saya. Ya Allah kalau sholat tarawih itu Pak, kecepatannya macam peluru semua. Tapi hari ini sudah mulai berubah Ustaz. Iya, sudah mulai agak berubah. Jadi tidak lagi kebut-kebutan macam dulu. Kalau jamaah kita kan enggak ya. Alhamdulillah. Kita ngambil tarawih berapa? 8 rakaat ya. Ya 8 rakaat, dia tidak persoalan. Tapi yang kita maksud itu kepada para jamaah itu, saya pernah ini ada jamaah saya ini. Di salah satu masjid saya udah nolak karena saya tahu kalau di masjid itu kalau sholatnya itu kecepatannya macam itulah. Pakai gaspol lagi. Saya udah bilang dengan yang bagian takmir masjid saya tidak bisa. Saya diminta malam pertama saya jawab saya tidak bisa. Ya udah kalau tidak bisa minta waktunya. Saya jawab tanggal 3 saja bagaimana. Oh ya, sepakat tanggal 3. Saya jadi imam tarawih ini deg-degan, Pak. Deg-degan. Lillahi ta'ala saya deg-degan, ya Allah. Kalau sempat saya tarawih lambat sini ini habis saya dipakaikan orang. Kalau cepat, saya tidak biasa cepat. Saya dari pesantren sama beliau tidak terbiasa main cepat-cepatan macam itu. Normal saja gitu tuh kan. Kenapa sholat kami waktu di pondok itu normal? Karena yang kami baca itu surat pendek semua. Habis Fatihah, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan surat pendek kan? Jadi cerita yang tadi, ini saya udah deg-degan. Ini saya pasti dipekekkan orang belakang. Kalau saya sholat lambat, di belakang teriak. Kalau saya sholat cepat, ada yang teriak juga. Ya namanya mimpin umat ini kan susah, Pak. Tanya lah Ustaz Hasim. Mimpin umat ini susah. Akhirnya saya ngambil yang setengah. Tapi setengah, rupanya itu saya masih salah katanya. Karena biasanya di masjid itu, Isya plus tarawih 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat, kan 23 rakaat. Jam 8 kurang 10 harus selesai. Iya kan? Ini sholat masuk surga pakai target nih. Saya udah dibisikkan. Tuan Guru katanya, masjid kita ini jam 8 kurang 10 udah harus selesai dah. Saya makin deg-degan. Ya Allah, macam mana ceritanya saya ini kan? Akhirnya, ya karena saya kebiasaan sholat yang tidak bisa cepat-cepatan. Karena yang saya ingat waktu ngaji ulumul Quran itu, bagaimana cara membaca Quran itu kan ada 3 ya. Ada tartil, ada tadwir, ada hadar. Kalau tartil, ya sering yang kita baca, yang sering kita dengar di Masjidil Haram, di masjid-masjid besar di kota kita itu kan tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan tartil. Yang kedua tadwir, saya ambil tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu tadwir. Tapi rupanya di masjid ini yang 2 ini tidak berlaku.
Tartil tidak mau, tadwir pun masih merongok. Yang diterima itu yang hadar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Lama-lama saya ini karena mengikuti irama saya yang tadwir. Jam 8 kurang 10 saya belum selesai. Jam 8 lewat 10 ya, Had ya. Jam 8 lewat 10 saya belum selesai. Di belakang datang kayak, cepat sikit Pak Ustadz, katanya. Yang waktu baca salawat tuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia bunyi beda. Cepat sikit Pak Ustadz. Dengar saya. Ini orangnya masih ada ini. Nah, di situ makin deg-degan saya. Ini betapa kan nampaknya orang di belakang. Ini kejadian Pak, baru sebulan lebih. Sementara yang saya ingat bahwa orang sholat itu kan menghadap Allah. Bahwa kalau di masyarakat Jawa, saya pernah ngaji di Jawa Tengah itu kan diingetin begini. Hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah kan begitu. Hakikatnya kita sholat itu kan tengah menghadap kepada Gusti Allah. Nah bagaimana layaknya seorang hamba yang tengah menghadap kepada Allah? Ya yang baik-baik. Sholatnya baik, bacaannya baik, hatinya baik, menghadap kepada Allah. Nah, ketika sholat saya sudah menjelang akhir, jam 8 lewat 20, makin kuat di belakang tuh. Lama, katanya kan. Itu saya dengar itu. Tapi saya cuek dalam hati saya. Siapa yang bertahan, kau atau aku? Aku nih imam. Jam 8.30, akhirnya selesai. Kasak gusuk saya. Ada yang bisik. Sholatnya bagus Pak Kiai gitu juga. Tapi sayang, apa pula? Dengkul saya sakit semua. Pas saya keluar terjadi perdebatan di antara para jamaah. Bukan kita persoalkan bacaan beliau katanya kan. Apa pula? Lamanya tuh katanya kan. Akhirnya kawan saya ini, kawan baik. Tapi bukan membela saya. Dia bilang apa? Nampak jelas kau tak pernah naik haji kata dia. Apa pula? Orang haji itu, imam-imam di haram tuh, di Madinah tuh. Kelupas dengkol kau nanti. Nunggu imam tuh. Saya bilang begini, Pak, saya mohon maaf, saya telah lalai sholat. Tapi setahu saya diajarkan sebagaimana hukum-hukum dalam fikih itu, dalam hukum-hukum termasuk dalam hukum bacaan, setiap huruf di dalam Al-Quran itu punya sifatnya masing-masing. Nah, saya berusaha membaca, bukan membaca yang terbaik, saya membaca bagaimana baik. Tapi kalaupun memang itu masih salah, saya mohon maaf. Dan setelah ini saya tidak mau imam lagi di sini. Bukan saya pendek tongkeng, saya bilang. Saya bukan pendek tongkeng, saya bilang. Saya bukan ngambek. Daripada nanti saya dipanggil jadi imam lagi, makmumnya tinggal 2, cuma gak dalam hati saya. Pak, mulai malam hari ini saya mohon izin, saya tahu jadwal saya masih ada di sini. Tapi saya tidak mau jadi imam lagi di sini. Kenapa saya tidak mau jadi imam? Daripada kemudian jamaahnya nanti ribut gara-gara sholat saya. Padahal yang saya tahu sholat saya sudah biasa saja Pak. Bukan sholat yang cepat, tapi juga bukan sholat yang sangat lambat. Nah ini kan persoalan di masyarakat saya hari ini. Saya bukan mengeluh, cuma cerita. Kalau disebut keluhan ini tidak mungkin. Saya hanya menceritakan bahwa kita beribadah kepada Allah itu ya belajarlah bagaimana ibadah yang baik. Kalaupun itu bukan menjadi ibadah yang terbaik, ya belajar ibadah yang baik. Nah, maka disinilah pentingnya kita belajar, pentingnya kita bermajelis, karena melalui majelis ini, selain di dalamnya ada ibadah-ibadah yang sangat baik, maka insya Allah di dalamnya ada ilmu yang akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Hasib, yang sudah mendidik, yang sudah membimbing para jamaah di majelis ini dengan ustadz-ustadz yang lain. Mudah-mudahan ke depan majelis ini semakin lebih baik. Majelis ini semakin dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin melahirkan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Dan tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati, karena setiap apapun yang kita lakukan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Nah, paling terakhir di acara halal bihalal kita malam hari ini, karena memang masyarakat Indonesia ini kan luar biasa Pak.
Kita tadi malam cerita dengan teman-teman yang ada beberapa alumni dari Timur Tengah itu tentang bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa di Indonesia ini kan mungkin 15-20% serapan dari bahasa Arab ya. Ya, banyak bahasa serapan. Yang paling sederhana itu kan rakyat. Rakyat itu kan bahasa Arab, rakyat. Rakyat. Masyarakat bahasa Arab. Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat bahasa Arab. Majelis Permusyawarah Rakyat. Ada Dewan Perwakilan Rakyat bahasa Arab. 15-20% kita menggunakan serapan dari bahasa Arab. Nah, sampai akhirnya suatu hari ada jamaah. Saya kebetulan terakhir kemarin itu kan umroh 2019 terakhir. Kebetulan ada banyak jamaah dari Solo. Karena saya berangkat dari Solo, seringnya saya berangkat dari Solo, Pak. Jadi teman saya ini naik lift. Naik lift. Jadi tidak bisa bahasa Arab. Sementara petugas-petugasnya kan Arab semua. Di belakang saya terus nih teman, namanya Pak Andi. Pak Yai. Saya ikut Pak Yai saja. Yang gua asal Pak Andi, sampean berangkat sendiri aja nanti. Ini istiqomah orangnya jam 1 mesti ke Haram. Ya, saya takut Pak Yai, kalau saya kan nggak bisa bahasa Arab katanya. Nah, dia ini agak terburu-buru ke masjid jam 1. Posisi hotel dengan Haram itu kan hanya sekitar 20 meter, paling dekat. Karena saya masih di hammam, saya masih di WC karena masih ini. Dia keluar duluan. Keluar duluan. Lampu mati. Bingung karena ketemu sama orang Arab di lift. Lampu bahasa Arabnya apa ya kan? Dia mikir-mikir sendiri. Rombongan yang turun di lift itu berapa orang itu cuma dia sendiri orang Indonesia. Bingung dia. Dalam hati dia. Ini Arab semua. Aku nak ngomong apa. Lama sekali rasanya lift ini turun kan. Jadi ditanya kan. Ditanya sama orang Arab itu. Indonesia? Indonesia. Yang taunya kan Indonesia. Obrolan itu putus. Tiba-tiba lampu mati. Lampu lift itu mati. Dia bilang apa dengan Arab? Arab, katanya kan. Maksudnya orang Arab gitu kan. Nur, katanya kan. Arab ini bingung. Nur, katanya. Nur, katanya. Dia nunjuk lampu itu nur. Kan bercahaya kan. Nur kan cahaya. Nur, katanya kan. Arab yang lain ini ketawa semua. Nur, katanya kan. Ngomong apa ya, katanya kan. Kalau mati bahasa Arabnya masa maut, katanya kan. Hanya dibilang sama Arab, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya lampunya mati gitu. Nah, inilah pentingnya kita memahami bagaimana beragama yang baik, pentingnya bagaimana kita memahami orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sebentar ini bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kita tidak hanya di sini saja. Mudah-mudahan Allah masih berkenan memanjangkan usia kita hingga kita dapat bersilaturahim di lain waktu dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat saya. Terima kasih kepada sahabat saya Ustadz Muhammad Hasib. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang tengah menghadapi musibah Allah bebaskan musibahnya dan Allah ringankan persoalan hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. يا حي يا الله يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم اجمعنا في زمرة نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في يوم حشرتك والندامة، في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلى كلمتك حتى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين المستضعفين الذين شهدوا لك بالوحدانية وآمن بك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين. اللهم قو عزائمهم. اللهم قو عزائمهم اللهم اهلكهم على من هلك المؤمنين من اليهودين الصحنيين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada banyak kekeliruan dan kekhilafan. Semata-mata kebenaran datangnya dari Allah dan kekhilafan karena keawaman saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.